Selamat bertemu kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Rabu 20 Juli 2022. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Shalom. Bacaan tentang penabur. Siapakah penabur itu? Dan apa yang dimaksud dengan tanah yang berbatu, yang di pinggir jalan, dan yang di semak berduri? Dan apa pula maksudnya di tanah yang baik dan subur? Bacaan ini, perumpamaan ini, dengan jelas disampaikan kepada kita. Seorang penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan benih itu ditaburnya. Ada yang di pinggir jalan, burung-burung memakannya. Ada di tanah yang berbatuan, cepat tumbuh, tapi juga tidak kuat akarnya, tapi langsung layu disinari oleh matahari yang panas. Ada juga di semak yang berduri. Ketika semak datang, bertumbuh, dia terhimpit lalu mati. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, baik, dan dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Sekarang, apa arti perumpamaan ini bagi kita dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita? Banyak orang berbondong-bondong kemanapun Yesus pergi. Ketika dia ke bukit, ketika dia ke sinagoga, ketika dia ke danau, kemanapun Yesus pergi, banyak orang yang mengikuti dia. Ada mengikuti Yesus karena ingin tahu, sekedar tahu. Demikian juga ada yang mengikuti Yesus karena ajaran Yesus yang penuh kuasa. Hanya mau tahu ajaran saja, sebatas tahu. Ada juga yang datang kepada Yesus berbondong-bondong, ingin melihat mujizat. Hanya mujizat saja, sebatas mujizat. Dan ada juga yang baik, yang mengakar, yang tahu kebenaran,
Dia mengikut Yesus karena dia mau bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya melihat mujizat, bukan hanya sekedar mengerti tentang ajaran Yesus, tetapi seluruh hidupnya merupakan anugerah dari Tuhan. Maka dia mempraktekkan dalam kehidupannya juga. Demikian juga ketika dalam hidup menggereja kita. Banyak orang ke gereja, tetapi hanya sebatas mendengar, hanya sebatas sosial, hanya untuk selfie. Ada hanya untuk supaya orang tahu bahwa dia adalah Katolik. Tetapi yang baik dan benar, sungguh apa yang didengarkan, apa yang dia mengerti, mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang Kristen yang mengikut Yesus, sebagai seorang Katolik yang sungguh percaya, bukan hanya ketika di gereja, tapi sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, kita diminta untuk berbuah, berlipat ganda buahnya. Maka yang menjadi pertanyaan kepada kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita berada di tanah yang subur, supaya kita bisa berbuah berlipat ganda? Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah di dalam keluarga kita. Kita tidak cukup hanya pergi ke gereja, tetapi kita sebaiknya juga mengadakan ibadat keluarga. Kita juga sebaiknya di dalam keluarga kita saling mendorong, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan, sehingga keluarga kita menjadi gereja kecil yang damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.